Gawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang PowerPoint dari kelompok 14 ya. Dari kelompok 14 tentang konsep dasar ketatanegaraan secara konstitusional hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara negara, antara lembaga-lembaga. Pengertian ketatanegaraan secara konstitusional merupakan konsep yang menggambarkan sistem hukum dan pemerintahan negara yang dibentuk dan diterapkan berdasarkan konstitusi. Konsep dasar ketatanegaraan yang pertama yaitu prinsip-prinsip landasan, mendalilkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua yaitu materi kebijakan. Materi kebijakan terdapat dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi pedoman dasar bagi penyelenggaraan negara. Yang ketiga yaitu peranata sosial, merupakan hasil interaksi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan bersamaan. Nah, selanjutnya yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu proses amandemen. Amandemen UUD 1945 merupakan langkah konstitusional untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, yang kedua, kontroversi dan tantangan. Proses amandemen melibatkan perdebatan serta tantangan keabsahan dan kebutuhan perubahan. Selanjutnya yaitu hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu penguasaan sistem ketatanegaraan. Yang kedua, sistem ketatanegaraan menjelaskan hasil amandemen menegaskan kembali prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Itu yaitu perluasan hak dan kewajiban warga negara. Amandemen melahirkan perluasan hak asasi manusia dan memberlakukan kewajiban warga negara yang lebih terukur. Selanjutnya yaitu hubungan antara lembaga-lembaga negara. Yang pertama, kerjasama. Setiap lembaga bekerja sama dengan lembaga lain untuk mencapai tujuan bangsa. Kedua, keseimbangan kekuasaan. Adanya pemisahan kekuasaan yang saling mengawasi satu sama lain. Yang ketiga, koordinasi. Proses koordinasi lembaga negara dalam menyusun kebijakan dan menjalankan tugasnya. Selanjutnya yaitu lembaga eksekutif. Yang pertama, fungsi dan kewenangan. Fungsi dan kewenangan tersebut, lembaga eksekutif bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan negara. Yang kedua yaitu hubungan lembaga dengan lembaga lain. Lembaga eksekutif berkoordinasi dengan lembaga legislatif dalam pembuatan kebijakan. Selanjutnya yaitu lembaga legislatif. Satu, itu fungsi legislatif menyusun dan membuat undang-undang serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Yang kedua yaitu peran dan sistem kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan memastikan kepentingan masyarakat tercermin dalam proses pembuatan undang-undang. Terakhir yaitu lembaga yudikatif.
3 fungsi utama mengadili perkara yang diajukan kepadanya. 75% tingkat independensi indeks independensi lembaga yudikatif telah mencapai 75% berdasarkan survei terbaru. Yang selanjutnya yaitu supervisi. Peran pengawasan lembaga yudikatif memiliki tanggung jawab dalam melakukan supervisi terhadap pelaksanaan hukum. Terima kasih. Itu kurang lebih seperti itu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.